kalau yang aku lihat memang kita memang pure tentang si film cerita ini, tapi memang ada karakter Arum yang mengalami sebuah, pasti ada bumbu-bumbu dramanya. Nah itu nggak bisa kita ceritain karena memang itu harus ditonton di filmnya. Yang mau dilihat sebenarnya persahabatan kita sih, Persahabatan. gimana kita mengalami kejadian-kejadian di Lembayung, si klinik Lembayung ini, terus Ika dan Arum saling nge-backup satu sama lain lah gitu. Kalau sendiri Ika di dalam film ini kan terlihat sangat serem ya. Itu gimana sih buat dapetin acting sebagus itu? Sering kesurupan aja ya. Iya, menerima energi yang ada di sana. Enggak sih, dibantu sama Kak Baim juga. Kak Baim kasih gambaran kira-kira pada saat kejadian itu gimana. Itu juga di Batam ya, jadi sambil kedinginan, sambil kayak aku kedinginan gitu, lebih ke ya explore aja sih, apalagi kan karakter Arum pada saat kesurupan berhubungan dengan karakter yang ada di situ juga kan, jadi ya sambil ngelihat gimana karakter yang lain, yang karakter yang aku sedang alami dan sedang aku rasuki itu gitu sih. Ada pengalaman adegan kesurupan itu? Sebenarnya susah-susah gampang ya kalau aku mencoba untuk kayak ya udah mencoba untuk eksplosif aja, lalu pada saat itu aku rasain apa yang dialami sama Arum, apa yang entitas yang dimasukin ke Arum ini, apa yang mau dia sampaikan itu sih gitu. Kalau kejadian-kejadian horor tempat syuting itu Mbak, apa bener ada kerasukan beneran atau gimana gitu? Sebenarnya ada sih, pas yang kita di set jadi base camp kita itu tuh ada lumayan deket sama sama tempat makeup gitu. Waktu itu aku lagi mau ganti baju, mau naik scene, terus nggak lama lagi ada salah satu pemain di Lembayung ini tuh ada yang emang punya kelebihan lah, dan maksudnya biasanya mijit gitu. Pas aku lagi ganti baju, tiba-tiba kayak aku liatin aja. Memang mungkin karena aku sensitif, jadi kayak ini ada apa gitu. Terus tiba-tiba pas dilihat ternyata ada muntahan kecil kayak darah gitu. Ternyata dia tuh habis, jadi dia sholat tapi batuk terus gitu loh. Nah, akhirnya dibersihin, pas dibersihin ternyata baru ketahuan lah kalau dia tuh ternyata sempat wudhu di tempat yang sebenarnya sepi banget. Nah, aku nggak tahu kenapanya gitu, karena lokasi syutingnya kita sendiri sebenarnya kalau bukan di tempat base camp itu menyeramkan sih. Bahkan ada satu kejadian, ada yang tadi bathtub tadi, menurut itu saking realnya, aku kan lumayan ada alergi debu dan lain-lain, aku sambil tidur tuh sambil gini sampai luka, ada itu titik ini, Sampai luka. karena kayak bener-bener kelihatan itu bathtubnya dan lain-lain, padahal bersih banget sebenarnya, aslinya tuh itu semuanya buatan gitu, dan bahkan kita di make sure pakai air hangat gitu-gitu, tapi tetap aja balik lagi. Berarti kayak kejadian horor yang tadi diceritain yang di Solo itu berarti ada dua tempat gitu nggak sih Kak, di Jogja sama di Solo untuk penempatan syutingnya? Kita nggak ada Solo, kita nggak ada Solo, kita Jogja semua. Yang di pabrik yang kata. Iya, di Ya, pabrik. Nah, itu di di pabrik Jogja. itu lumayan, padahal siang di pabrik tuh siang, tapi kayak bener-bener hawanya tuh kayak malam menurutku ya, kayak nggak tahu ya, energinya kayak langsung nggak capek. ke pemain-pemain gitu. Dan kita selama berapa, 24 hari kurang lebih kita di situ Kita di situ terus. Tapi dari kalian berdua siapa sih yang paling akhirnya punya sensitivitas lebih setelah beberapa kali horor, sekarang makin horor lagi gitu? Aku deh kayaknya. Apa tuh Kak? Mungkin bisa di-share? Nggak, mungkin kayak kadang kan kita kalau lagi di lokasi syuting gitu, kadang ya kayak tahu aja gitu, kadang aku suka apa sih kayak legean gitu atau apa, itu biasanya energi buruk yang lagi terjadi sama badan gitu di sekitarnya atau apapun. Tapi ya udah, aku kadang sempat memang bertanya-tanya caranya gimana ngatasinnya, ya kayak ya doa aja dalam hati, terus kayak percaya kalau ini kita kan lagi ngejalanin sesuatu apa ya, kita lagi hanya bekerja gitu, kita tidak mengganggu, jadi semoga kita tidak saling mengganggu untuk prosesnya gitu. Kemampuan itu dari sejak kecil Kak, atau karena kebanyakan main film horor? Nggak, karena mungkin kalau misalkan ditanya kayak tentang film horor atau apa lain-lain, aku referensinya lumayan banyak karena aku suka mistis. Karena emang dari dulu, mungkin dari kecil udah ngelihat enggak, tapi ngerasain pernah. Dengan kemampuan itu membantu Kak dalam main film horor atau justru membantu untuk Kalau menurutku itu balik lagi, aku nggak naruhnya menjadi sesuatu hal yang positif untuk di horor, Kak. Maksudnya aku berakting horor gitu. Jadinya ya kadang ada yang aku masukin, kadang ya kita menciptakan karakternya, karena itu tugas aktor untuk menciptakan sebuah karakter. Tapi dari kalian berdua akhirnya jadi horor itu dari kalian berdua kayak apa-apa berdua horor banget itu jadi gimana gitu nggak sih, atau chill aja lah? Nggak sih, kayaknya kita syukurin aja. Menurutku horor itu terkadang
Maksudnya ada beberapa kayak misalkan bertanya, mungkin sama aku sama Yayas lumayan deket gitu, kayak horor terus, lu nggak bosan, lo nggak itu gitu. Tapi kalian nggak tahu gimana itu susahnya horor loh gitu. Ada drama di situ, ada action di situ, ada semua genre film tuh ada di horor tuh menurut aku, dan itu tantangan yang harus berimajinasi. dan karena harus berimajinasi. nggak setiap hari kita bisa ngalamin kejadian gitu. Jadi ketika juri FFI atau juri apa Gitu. ketika itu nggak memasukkan aktor yang masuk ke horor, karena Oka Antara pernah bilang acting roller coaster itu ada di horor. Iya, roller coaster itu loh, paham kan? Jadi nengok nggak bisa gini. Oh, aktor. Itu nengok horor, ya kan? Horror is big honor. Asik. Tantangannya gede loh, soalnya Kita jadi Jangan ragu. Kita kayak ini endorse ya. enggak. Nih, Dari kita syuting kita dari syuting kita punya gini. Jadi Kayak tengkorak emang sama. kita bikin Aku nggak punya, Queen. Ya karena lo nggak beli handphone kan pas di Jogja. kenapa harus tengkorak ya? Ya kita juga bingung sih, karena mungkin menggambarkan kita Kita saling menerima Satu sama lain. sampai tengkorak apa sih serem banget. Enggak sih, karena lucu aja ya. lucu aja sih. Nggak, Queen horror mereka berdua. Tapi tapi kalian bisa nyambung seperti apa sih? Kalian perbedaan usianya yang sepuluh kan? Sama. Emang kita- Horor siapa yang bilang? Kita cuma beda seminggu. Kemana aja bu? Kita sama-sama. Umurnya mirip. Mirip. Kan kita PKL bareng kan. Berarti umurnya kita sama dong. Kita Ya berdua kan karakternya sama. Kalau Erik sama Budayu seumuran. Tapi kamu jadi ini nggak sih public enemy di teman-teman ini pas lagi Mampus horor? bahasa Indonesia paling. Nah, Musuh dari semuanya. Hah? Semuanya tapi kayak horor ketemu harus lucu gitu. Gini, saya bisa dibilang pemain yang paling terjebak di film ini. Karena saya kira Lembayung itu adalah film Jawa. Saya nggak tahu serius. Saya bilang sama bosku, bos mana boleh kirim naskahnya? Enggak, lu tanda tangan kontrak dulu. Ya udah, tanda tangan kontrak elektronik. Serius ini. Pas itu saingan saya itu Reza sama Rio. Reza bukan. Oh, Akhirnya kepilih saya, ini serius. Pas saya udah tanda tangan baru dikirim skrip, saya buka digorok. Horor. Saya mau sampai mampus, sebenarnya saya nggak mau film horor. Sumpah demi Allah. Karena saya takut, penakut, mending saya berantem sama orang daripada berantem sama gituan. Tapi bareng lagi ini. Ini belum syuting aja, ini matanya udah rek loh. Itu sumpah takut, saya pengen colok juga nggak berani, ya kan? Takut dia visum. Cuma balik lagi yang menguatkan saya, emang case-case-nya luar biasa. Kita syuting sama case-case yang luar biasa. Queen Horror ngumpul jadi satu mahal loh bos. Mahal loh bos, ya nggak? Nih apalagi ada Bang Cek Bagus, Bu. Tapi kalau misalkan ada Dayu. basic horor, saya udah bisa ngeliat yang apa namanya tentara Jepang gitu gimana? Pak? Dengar sumpah. Nah itu gimana tuh rasanya tuh Pak? Ya takut, saya nggak berani cerita sama dia karena ya mata lu. Mata lu. Karena kalau cerita sama dia semakin diulik lagi, makanya saya diem di situ. Ada 4 orang yang dengar itu. Ya. Kenapa sih takut banget? Kenapa? Nggak tahu film-filmnya dia emang komedi. Filmnya horor. Matanya lu lihat tuh matanya. Mbak, dia kan pertama kali kita press con ya, sebelum film ini syuting. Dia tuh ngomong sama saya, kan kita duduknya bersebelahan. Itu artinya Tapi aku juga nggak tahu sih kenapa dia takut sama aku, padahal nggak ada apa-apa di antara. Mata lu kan ada apa-apa. Tapi kalau di lokasi syuting emang jadi musuhan mulu gak sih berduaan apa gimana? Enggak, tapi emang dia jadi samsak aku aja kalau lagi misalkan ada habis horor gitu. Jangan samsak, dia tuh terlalu keren, bully. Gitu aja udah. Nggak boleh kayak gitu. Oh, bulinya tuh bully yang positif, bos. Bully yang positif. Bully positif. Erik kamu anjing gitu. Ya kan? Ya kan, Queen? Itu harus sensor loh. Masa sih? Gue yang edit ini. boleh langsung. Iya. Siapa? Pokoknya jangan lupa nonton Lembayung Yes. tanggal 19 September 2024. Semoga berkenan di hati kalian. Semoga bisa dinikmati sama kalian. Jangan nonton yang bajakan. Tolong hargai membuat Perjuangan film kita, ya. Indonesia dengan cara nonton di bioskop dan jangan spoiler. Jadi kita tungguin tanggal 19 September 2024 di Skop bioskop kesayangan Anda maupun yang tidak Anda sayangin. Pokoknya film Lembayung insya Allah horor yang beda. Lagi berenam ya? Foto sekali lagi yang tadi kan berdua aja. Berarti foto depan dulu kayak gitu. Kemudian